Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 01 Ngedongan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bila mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di kelas 2 ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, materi budaya positif ini sendiri saya rasa ini adalah materi yang luar biasa selaku saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Karanganyar ini, yang mana nantinya budaya positif ini bisa membangun sebuah hubungan yang positif antara guru dan siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi peserta didik, khususnya di SD Negeri 01 Gedongan ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai dari pemaparan materi tentang perubahan paradigma belajar. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di dalam perubahan paradigma pembelajaran ini kita bisa melihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan. Di situ dicantumkan bahwa budaya disiplin positif sendiri mengalami sebuah perubahan ya. Sebenarnya disiplin positif bukanlah sekadar aturan atau hukuman, melainkan sebuah pendekatan yang holistik yang bertujuan membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sebenarnya disiplin positif itu sendiri bukan hanya melulu tentang aturan atau peraturan dalam kelas seperti itu, dan juga bukan merupakan sekedar hukuman. Jika siswa salah, ada konsekuensi hukuman yang harus mereka tanggung, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya di dalam disiplin positif itu sendiri, mengapa disiplin positif perlu? Ada 3 hal di sini, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dasar, bahwa disiplin positif membantu memenuhi kebutuhan dasar siswa akan rasa memiliki, kekuatan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Karena dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, siswa termotivasi untuk belajar karena ingin tahu dan berkembang, bukan karena takut akan hukuman. Yang ketiga, membangun karakter. Disiplin positif membantu siswa mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Jadi Bapak Ibu, mengapa disiplin positif itu perlu? Karena ada 3 hal yang mendasari ini. Nah, kalau siswa itu memiliki motivasi intrinsik contohnya, berarti dia itu didorong oleh keinginan dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya dorongan dari luar atau misalkan dari guru ya. Misalkan siswa itu rajin berangkat sekolah, tidak pernah terlambat. Nah, siswa ini mendapat dukungan dari dirinya sendiri, mendapat dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri, karena dia menyadari bahwa berangkat
pagi atau datang ke sekolah tidak terlambat itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab dia sebagai siswa begitu. Dan juga disiplin positif ini sangat bagus karena bisa membangun karakter. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika siswa memiliki motivasi intrinsik yang bagus, yang baik, maka karakter itu otomatis akan mengikuti dan terbentuk dengan sendirinya dalam karakter disiplin positif yang siswa lakukan. Misalnya saja seperti tadi, siswa menjadi tanggung jawab, dan juga ada karakter-karakter lain tentunya yang karakter positif yang terus dibangun di dalam disiplin positif yang dilakukan tersebut. Nah, misalkan juga terbangun juga dari kebutuhan dasar. Nah, disiplin positif juga membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa dari rasa memiliki dan kekuatan serta kebebasan dan juga kesenangan. Untuk selanjutnya di sini saya akan tampilkan skema pergeseran paradigma dari kontrol ke kolaborasi. Kita sering ya Bapak Ibu sekarang itu sering digaung-gaungkan tentang kolaborasi, kerja tim. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksudkan di sini? Ini ada sebuah tabel pergeseran dari disiplin positif atau paradigma kontrol ke kolaborasi. Jika kita lihat di sebelah kiri, ini ada disiplin tradisional. Disiplin tradisional di sini ada fokus pada hukuman. Jika melakukan kesalahan ya pasti dihukum, ya seperti itu. Mungkin ini kita alami ketika saya sendiri masih SD mungkin ya. Ketika kita melakukan kesalahan, contohnya kita tidak mengerjakan PR, kita dihukum harus berdiri di depan seperti itu dengan kaki diangkat satu, atau kita harus membersihkan kamar mandi sekolah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada kontrol eksternal. Ada kontrol eksternalnya itu dari luar Bapak Ibu, dari guru mungkin ya, dari orang tua atau dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada hubungannya berjarak, seperti ada istilahnya seperti ada jarak antara guru dengan siswa atau anak dengan orang tua. Jadi masih ada jaraknya. Kemudian penekanannya pada aturan, hanya terpatok pada aturan saja. Ada aturan yang mendasari di dalam disiplin tersebut, harus sesuai peraturan yang telah dibuat. Nah, kemudian kalau yang disiplin positif untuk yang saat ini lebih fokus pada solusi dan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kenapa fokus pada solusi dan pembelajaran? Ini misalkan sudah ada suatu permasalahan. Nah, fokusnya bukan pada permasalahan itu sendiri, tetapi bisa fokus pada solusi atau pemecahannya. Contoh saja seorang siswa yang memang sering membuat ulah di sekolahan. Nah, itu guru seharusnya fokus pada solusi, bagaimana mencari pendekatan yang tepat untuk siswa tersebut. Mungkin karena siswa tersebut dari rumah sudah ada permasalahan, atau latar belakang keluarga dia sudah ada permasalahan, atau tergolong pada anak yang broken home seperti itu. Dan juga fokus pada pembelajarannya, bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan itu sebagai suatu pembelajaran bersama. Kemudian kontrolnya adalah kontrol internal atau dalam diri sendiri. Lalu adanya hubungan saling percaya. Nah,
ada engagement ya Bapak Ibu ya, hubungan saling percaya antara guru dengan siswa, khususnya kalau di sekolahan. Nah, kemudian untuk penekanannya cenderung pada nilai-nilai atau karakter seperti yang saya sampaikan tadi, lebih menekankan pada nilai-nilainya, tentunya nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang dibangun untuk mendukung atau untuk mengembangkan pribadi anak atau budi pekerti anak itu sendiri menjadi lebih baik lagi dan lebih terampil lagi. Kita ambil contoh Bapak Ibu, alih-alih hanya menghukum siswa yang berbicara di kelas, guru dapat mengajak siswa membuat kesepakatan bersama tentang kapan dan bagaimana mereka boleh berbicara. Nah, di sini maksudnya begini Bapak Ibu, daripada kita itu menghukum siswa ya, secara pada prinsip disiplin positif, ketika siswa ramai di kelas misalkan, ketika ada anak-anak yang berbicara sendiri, nah guru tidak langsung memarahi mereka atau membuat sebuah kalimat yang negatif ke anak-anak dan dilontarkan, tetapi guru dapat mengajak siswa terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan bersama tentang kapan dan bagaimana mereka boleh berbicara. Contoh untuk kelas kecil, kelas 1 sampai 3 mungkin bisa diterapkan contohnya dengan menyepakati, misalkan dengan 1 ketukan itu bisa untuk diam, 2 ketukan ketika guru berbicara, 3 ketukan ketika ingin menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid, dan bisa juga Bapak Ibu ditempelkan di papan tulis, di tepi papan tulis, atau mungkin di tembok ya Bapak Ibu guru, atau mungkin bisa ditempelkan di papan pajangan atau tempat-tempat strategis lainnya di kelas. Nah, itu akan merasa membuat hubungan yang positif antara siswa dengan guru itu sendiri karena adanya kesepakatan bersama yang sudah disepakati dan sudah disetujui oleh pihak guru dan juga pihak siswa. Jadi ada muatan yang positif di situ. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa untuk sebagai kesepakatan yang dilakukan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pilar-pilar disiplin positif. Di sini saya menuliskan ada 4 pilar-pilar, yaitu yang pertama adalah hubungan interpersonal yang positif. Maksudnya di sini adalah membangun hubungan yang hangat dan saling menghormati dengan setiap siswa. Kemudian pilar yang kedua adalah pengembangan kompetensi sosial emosional. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat penting apalagi di era sekarang. Anak-anak memang harus dilatih untuk mengelola emosi mereka, menavigasi emosi mereka dan juga menyelesaikan konflik, kemudian berempati terhadap orang lain. Untuk selanjutnya, pilar yang ketiga adalah tentang lingkungan belajar yang positif. Bagaimana menciptakan suasana kelas yang inklusif, aman, dan menyenangkan, di mana setiap siswa menjadi merasa dihargai dan juga dihormati. Nah, maksud dari penciptaan suasana kelas yang inklusif ini bukan berarti hanya sekedar memandang dari segi fisik anak, misalkan dari kekurangan atau dari keterbelakangan mental ya, tetapi juga tentang inklusivitas yang lebih holistik. Maksudnya di sini dari latar belakangnya, anak-anak juga berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda mungkin, kemudian dari keberagaman masyarakat mereka tinggal, dan ada juga dari kesiapan belajar atau start mereka dalam mengikuti pembelajaran itu diawali dengan potensi yang bermacam-macam, berbeda-beda, dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk pilar yang terakhir di sini adalah pengembangan diri. Jadi maksud dari pengembangan diri ini sendiri yaitu membantu siswa untuk mengenali apa sebenarnya kekuatan dan juga kelemahan diri mereka, serta bisa menetapkan tujuan yang realistis.
Nah, Bapak Ibu, dengan 4 pilar disiplin positif ini, saya rasa ini merupakan suatu jembatan yang baik, yang bagus sekali untuk diterapkan bagi siswa, karena tujuan akhir atau muara besarnya nanti juga akan mengacu kepada keberhasilan tentang potensi siswa yang perlu kita jembatani. Di samping itu juga tidak terlepas Bapak Ibu dari setiap karakter yang terbentuk dengan adanya pilar-pilar disiplin positif yang saya sampaikan ini. Nah, mulai dari rasa saling menghormati itu juga akan membangun keadaan kelas atau lingkungan belajar yang positif, sebenarnya saling berhubungan. Dan serta kompetensi sosial emosional ini juga sangat diperlukan, apalagi untuk anak-anak ya. Juga dilatih bagaimana mereka itu mengendalikan diri, mengelola emosi mereka dengan baik, dan juga mungkin mereka yang terlalu banyak energinya mungkin bisa disalurkan terhadap hal-hal yang positif, sehingga akan terjadi hal-hal yang positif juga di dalam lingkungan mereka, terutama di lingkungan kelas untuk kita yang berada di sekolahan. Kemudian bagaimana mereka mengenali kekuatan dan kelemahan diri itu juga sangat penting untuk menetapkan tujuan ke depannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang disiplin positif dalam praktik pembelajaran. Nah, ini tentunya sangat relevan sekali dengan kita sebagai pendidik di sekolahan, bagaimana bisa membangun kelas yang positif dan menyenangkan dengan disiplin positif. Nah, kira-kira sudah dilakukan belum Bapak Ibu? Untuk membangun kelas yang positif dan juga menyenangkan, atau justru malah kebalikannya, nanti murid datang itu dengan suasana yang tidak senang untuk belajar. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka kita harus senantiasa membangun kelas itu dengan hal yang positif dan juga menarik bagi siswa. Kalau gurunya itu sudah ceria, sudah ekspresif, itu pasti siswa juga datang dengan perasaan yang bahagia. Nah, disitulah terjalin antara hubungan yang positif juga antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswa. Nah, selanjutnya untuk penerapan disiplin positif di kelas, kira-kira apa saja yang bisa kita implementasikan tentang penerapan disiplin positif di kelas itu sendiri. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita sendiri Bapak Ibu, dari apa yang kita temui dan dari apa yang kita hadapi setiap hari. Nah, penerapan disiplin positif di kelas bisa kita mulai dengan kegiatan membuat kesepakatan kelas bersama. Tentu ini sudah dilakukan ya di awal tahun ajaran baru. Tentu ini kita sudah melakukan bagaimana melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalam membuat kesepakatan kelas ini kita berperan sebagai fasilitator. Jadi bukan kita yang menentukan apa kesepakatan yang ada di kelas tersebut, tetapi kita melibatkan siswa secara utuh untuk membuat kesepakatan yang sudah mereka diskusikan. Nah, dengan ini maka akan membuat mereka itu merasa memiliki dan juga bertanggung jawab atas aturan yang ada atau atas kesepakatan kelas yang ada tadi. Kemudian penerapan disiplin positif di kelas yang kedua itu kita bisa melakukan dengan menggunakan bahasa yang positif. Maksudnya bahasa yang positif di sini bukan
berarti, terus bahasa yang konotasinya yang berkebalikan dengannya negatif gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ini kita lebih menghindari kata-kata yang negatif dan juga fokus pada perilaku yang diharapkan. Contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan kata-kata mari kita kerjakan tugas ini bersama-sama. Nah, itu akan lebih terkesan positif daripada jangan berisik. Nah, yang ketiga adalah kita ajarkan keterampilan sosial emosional. Melalui berbagai aktivitas, kita bantu siswa belajar mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan konflik. Yang keempat adalah dengan menggunakan alat bantu visual, yang ini akan menjadi lebih menarik bagi siswa. Selanjutnya tentang menggali motivasi di balik perilaku. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik juga. Motivasi ya, mengapa siswa berperilaku seperti itu? Nah, kadang-kadang pertanyaan ini sering muncul kita sebagai pendidik ya, di pikiran kita, kenapa toh kok siswa saya itu sering berperilaku seperti ini contohnya. Nah, untuk mendapatkan penerapan disiplin positif yang efektif, kita perlu memahami akar penyebab dari berbagai perilaku siswa tersebut. Nah, salah satu kuncinya yaitu Bapak Ibu tentang motivasi, terletak pada motivasi siswa itu sendiri. Mengapa siswa itu melakukan hal yang seperti dia lakukan. Nah, kadang-kadang saya sendiri sebagai guru di kelas itu sedang bertanya, kenapa toh siswa saya itu sampai melakukan hal yang kadang-kadang di luar nalar kita ya Bapak Ibu. Setiap hari ada saja kelakuannya, ada saja yang dilakukan, misalkan jahil dengan temannya, atau suka cari perhatian, atau mungkin dia itu melakukan hal-hal yang memang membuat kita jengkel kadang-kadang karena setiap hari melihat. Nah, ternyata di sini adalah tentang motivasi. Apa sebenarnya motivasi Bapak Ibu? Motivasi ini adalah kekuatan pendorong di balik tindakan seseorang, dan ini bisa berupa keinginan untuk meraih tujuan, memenuhi kebutuhan, atau sekedar mencari kesenangan. Nah, memahami motivasi siswa akan membantu kita merancang strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas yang lebih efektif. Jadi, kalau kita melihat anak-anak atau siswa kita itu melakukan hal-hal yang memang kadang-kadang menjengkelkan bagi kita, kita perlu menyelidiki dulu akar permasalahannya. Mungkin mereka itu melakukan hal-hal itu hanya ingin meraih tujuan yang mereka inginkan, atau mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin mereka jahil itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan mereka sendiri. Nah, kemudian teori motivasi sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah teori kebutuhan Maslow. Di sini dikatakan bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Nah, ini aktualisasi diri itu paling puncak atau paling tinggi. Kemudian ketika kebutuhan dasar terpenuhi, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Teori yang kedua adalah teori kontrol diri dari Glasser. Nah, siswa memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, berharga, dan terhubung dengan orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, siswa akan lebih cenderung berperilaku positif. Yang ketiga adalah teori motivasi diri.
Siswa memiliki dorongan internal untuk belajar dan tumbuh. Tugas guru hanya menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi intrinsik ini. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi siswa? Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal yang berupa minat bakat, harga diri, keyakinan diri, tujuan pribadi, dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya, guru, kurikulum, dan metode pembelajaran. Lalu bagaimana strategi atau cara kita memotivasi siswa? Yang pertama adalah kita buat koneksi. Nah, orang itu akan lebih mudah klik kalau misalkan bisa terhubung ya Bapak Ibu, bisa nyaman itu kalau bisa terkoneksi. Sama halnya dengan siswa, kita bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa Bapak Ibu. Saya ambil contoh ketika kemarin saya mengajarkan materi bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik cerita. Nah, di sini saya menghubungkan cerita itu dengan apa yang sering ada di dalam kehidupan anak-anak. Contohnya film yang sering mereka lihat. Nah, kemarin saya pancing Bapak Ibu dengan suatu hal yang mereka sering tonton. Nah, ketika saya menjelaskan tentang tokoh utama dan tokoh tambahan, di situ saya mulai memancing anak-anak dengan suatu film yang sering kita dengar juga Bapak Ibu tentang Upin Ipin ya. Nah, mereka langsung tertarik dan antusias. Oh ya, tahu membedakan mana sih tokoh yang utama dan mana tokoh tambahan. Mereka jadi mengeluarkan pendapat mereka. Mereka berargumen, Bu, kalau misalkan si Eksan itu tokoh tambahan ya, karena jarang sekali ternampaknya. Nah, jarang sekali terlihat atau hanya beberapa kali terlihat atau muncul. Tapi kalau Upin Ipin sering sekali terlihat, berarti tokoh utamanya di dalam film itu Upin Ipin ya. Nah, seperti itu. Jadi koneksi dari materi dengan kehidupan sehari-hari siswa itu sangat membuat antusias siswa dan ternyata memotivasi mereka untuk lebih bisa memahami materi pembelajaran. Atau bisa juga kita sering memakai nama-nama tokoh yang sering mereka lihat di keseharian sebagai contoh di soal-soal kita. Lalu yang kedua adalah kita memberikan pilihan. Jangan kita yang menentukan Bapak Ibu, tetapi kita bisa melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memberikan pujian yang spesifik berupa apresiasi usaha dan kemajuan siswa. Pujian atau apresiasi ini kan bukan hanya sebatas kita memberikan sesuatu, misalkan benda atau permen atau coklat atau makanan dan jenisnya, tetapi kita bisa memberikan kata-kata yang membangun atau kata-kata yang lebih spesifik dan positif. Tentunya itu akan lebih membekas untuk siswa. Kita bisa juga dengan membuat lingkungan belajar yang positif dengan menyajikan suasana kelas yang aman, inklusif, serta menyenangkan. Nah, yang terakhir adalah menjadi role model bagi mereka. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa kita sebagai yang dilihat oleh siswa setiap hari. Bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk mereka, karena mereka setiap hari bertemu dengan kita. Tentu mereka akan mengamati kita secara tidak disadari. Mereka akan memperhatikan bagaimana kita memperlakukan mereka dengan menunjukkan antusiasme, misalkan Bapak Ibu, dan semangat dalam kita mengajar.
itu nanti pasti akan menjadikan atmosfer juga di dalam kelas menjadi lebih semangat dalam anak-anak belajar. Nah, saya rasa ini strategi-strategi ini merupakan strategi yang efektif ya Bapak Ibu. Lalu kita akan menuju pada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser bahwa setiap individu itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Mulai dari rasa memiliki, artinya di sini merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kemudian kekuatan, artinya merasa mampu dan kompeten. Terus kebebasan, yaitu memiliki pilihan dan otonomi. Kesenangan, menikmati hidup dan aktivitas, dan makna, merasa hidup memiliki tujuan. Nah, ini piramidanya jika digambarkan, aktualisasi diri itu akan berada di paling puncak, di paling atas, dan fisiologis akan berada di paling bawah atau dasar. Karena sejatinya kita tidak bisa terlepas fisiologis ini Bapak Ibu. Tidak mungkin kita langsung kebutuhannya rasa aman. Nah, karena kita di fisiologis ini ada kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tidur, dan lain-lain yang mendasar Bapak Ibu. Kemudian ini pentingnya memenuhi kebutuhan dasar. Apa sebenarnya? Kok harus dipenuhi kebutuhan dasarnya? Nah, ketika kebutuhan dasar siswa terpenuhi, mereka akan merasa lebih aman, bahagia, dan termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka siswa cenderung berperilaku disruptif sebagai cara memenuhi kebutuhan tersebut. Yaitu contohnya Bapak Ibu, ketika mereka tidak diperhatikan, mereka akan mencari perhatian dengan cara berulah. Sehingga kita sebagai guru bisa mengetahui bahwa kebutuhan dasar siswa itu harus kita penuhi supaya mereka menjadi merasa lebih aman, bahagia, dan juga termotivasi dalam belajar tentunya. Jika kebutuhan siswa itu sudah terpenuhi, khususnya kebutuhan dasarnya, maka diharapkan nantinya proses disiplin positif pada siswa itu akan terus bertumbuh menjadi kebiasaan yang baik. Selanjutnya untuk materi posisi kontrol dalam restitusi. Apa ini sebenarnya Bapak Ibu? Mungkin hal yang baru ya, istilah restitusi. Di sini posisi kontrol sendiri itu merupakan cara kita berinteraksi dengan siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, itu ada cara-caranya Bapak Ibu. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung memarahi mereka, dan kita bisa memakai suatu strategi atau cara yang dinamakan restitusi ini. Kemudian kita ketahui dulu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Di sini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jelas ya Bapak Ibu, mungkin dengan menghukum secara fisik itu misalkan berjemur di halaman gitu, atau mungkin verbal itu dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, membuat siswa merasa buruk atas kesalahan mereka, jadi merasa terintimidasi. Kemudian posisi teman di sini terlalu permisif dan tidak memberikan konsekuensi, ini terlalu lemah. Kemudian untuk posisi yang keempat yaitu pemantau, sebagai selalu mengawasi dan mengontrol siswa. Yang kelima adalah posisi manajer, di mana ini membantu siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan. Kalau digambarkan kelima posisi kontrol itu seperti ini Bapak Ibu. Paling atas itu penghukum,
terus membuat orang merasa bersalah, dan sampai bawah itu adalah manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira yang paling terbaik itu yang mana? Ternyata posisi manajer adalah posisi yang paling terbaik. Nah, yang terbaik Bapak Ibu. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang paling efektif. Dengan alasan, ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama, dalam posisi manajer ini membangun hubungan. Artinya membantu siswa merasa dihargai dan dipercaya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab. Dalam artian di sini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran, di mana dengan posisi manajer ini membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita mulai menerapkan strategi restitusi. Kita memaklumi terlebih dahulu, kita memvalidasi. Biasa orang berbuat salah itu adalah manusiawi, seperti itu. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, ini apa sebenarnya segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah alat yang berguna untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini seperti skema Bapak Ibu, di mana segitiga restitusi ini diharapkan bisa memperbaiki kesalahan murid, kesalahan siswa. Nah, ini fokusnya pada perilaku tentunya. Dalam segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas sendiri adalah membantu siswa memahami bahwa mereka adalah orang yang baik meskipun melakukan kesalahan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita bisa mengatakan kepada siswa, misalkan seperti ini. Saya tahu kamu biasanya anak yang baik, tapi kali ini kamu melakukan kesalahan. Tetap katakan kalau anak itu melakukan kesalahan, meskipun di awal kita katakan bahwa dia itu adalah anak yang baik. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Artinya di sini mengakui bahwa tindakan yang dilakukan itu memang salah. Contoh, memukul teman itu tidak baik karena bisa menyakitinya. Jelaskan sedetail mungkin. Kita bisa menggunakan kata-kata yang spesifik bahwa tindakan yang dilakukan itu memang salah dan akan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Contohnya seperti tadi, kalau memukul teman itu bisa menyakiti teman kamu. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini seperti flashback ya Bapak Ibu. Di sini akan membantu siswa memahami nilai-nilai yang mereka yakini dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Nah, contoh apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dari ketiga tahapan ini bisa menjadi suatu jembatan ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung mengintimidasi, kamu itu salah, kamu itu tidak benar. Nah, tetapi kita bisa menjembatani ini semua melalui mediasi dengan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas dulu, kemudian tetap memvalidasi tindakan yang salah tadi, dan juga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan 3 tahapan segitiga restitusi ini, siswa akan merasa lebih nyaman ketika mereka mau terbuka dengan kita, karena mereka merasa tidak dihakimi terhadap kesalahan mereka. Tapi kita berusaha untuk mengkomunikasikannya secara positif dengan kata-kata yang positif dan dengan kata-kata yang membangun, maka siswa akan menjalin hubungan yang positif juga dengan kita. Tetapi perlu kita tegaskan kesalahan yang siswa lakukan supaya ada perubahan perilaku menjadi lebih baik, menjadi perubahan perilaku yang lebih positif ke depannya. Dan tentunya dilandaskan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya.
yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, ini perlu kita implementasikan nantinya ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, kita tidak langsung terbawa atau tersulut emosi dalam menghadapi, tetapi kita mulai menerima terlebih dahulu dan meyakinkan bahwa siswa itu memang manusia yang bisa melakukan kesalahan. Lalu untuk segitiga restitusi dulu, untuk gambarnya seperti ini. Nah, ada 1, 2, dan 3 seperti tadi, menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana membangun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat aturan dan nilai yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas membantu menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan kondusif untuk belajar. Keyakinan kelas ini membantu menciptakan lingkungan yang saya ambil 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yang aman terlebih dahulu, di mana siswa merasa terlindungi dari perundungan dan diskriminasi. Kemudian adil, diperlakukan setara, respect yaitu saling menghormati dan bertanggung jawab. Nah, siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya akan membagikan pengalaman saya yang telah saya lakukan dalam penerapan kunci-kunci tentang disiplin positif di kelas. Yang pertama tentunya dengan memakai segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, pada kasus 1 ini saya mengambil kasus Arjuan mencontek saat mengerjakan soal tes. Nah, ini gambaran dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. 3 tahapan dari segitiga restitusi saya lakukan untuk menangani kasus dari Arjuan yang mencontek pada saat mengerjakan tes. Nah, di sini saya tidak langsung menghakimi, kamu mencontek, saya akan kurangi nilai kamu. Nah, tidak, tetapi kita mengadakan komunikasi yang positif terlebih dahulu dengan menstabilkan identitas. Mulai dari itu kita membangun hubungan yang positif bahwa siswa itu percaya pada kita. Kalau siswa itu jujur pada kita, dia merasa nyaman, dia merasa aman tanpa merasa kita seolah-olah menekankan kesalahan kepada dia. Kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kita tetap katakan dengan tegas, Arjuan, kalau kamu itu mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu perbuatan yang tidak jujur. Nah, itu salah. Dan apa yang kamu lakukan itu akan merugikan diri kamu sendiri. Karena pada saat kamu tidak jujur, maka kamu akan mengalami kerugian nanti ketika kamu tes, kamu tidak akan memahami materinya. Lalu yang terakhir tentunya dengan menanyakan keyakinan. Di situ kita ulas kembali keyakinannya waktu di awal masuk yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Keyakinan itu bagaimana, apakah keyakinan itu sesuai dengan yang kamu lakukan sekarang, dan apakah yang kamu lakukan saat ini ketika kamu mencontek saat tes itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu sepakati di awal tahun ajaran baru, seperti itu. Nah, di sini murid akan dibawa ke dalam pemilihan dia sendiri ketika mengadakan keyakinan kelas di awal masuk. Nah, dari penerapan segitiga restitusi ini, siswa menjadi akan mulai menyadari bahwa kesalahan itu dia lakukan sebagai hal yang wajar, tetapi harus tetap ada perubahan perilaku.
Nah, Bapak Ibu dengan memahami kebutuhan dasar siswa, menerapkan posisi kontrol yang tepat, dan membangun keyakinan kelas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan siswa. Mari kita terus bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tentunya kita awali dari lingkungan terkecil, yaitu di kelas kita, dengan menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan untuk murid-murid kita. Semoga sedikit ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam saya penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.